potong. Tengok Abdul Somad sudah mengaku Tuhan. Tengok ini videonya di TikTok 1 menit. La ilaha illa ana, tak ada Tuhan selain aku. Seandainya keluar video di TikTok Abdul Somad mengaku Tuhan, percayakah orang Pandau? Kenapa? Saya ulang sekali lagi. Seandainya keluar video Abdul Somad mengaku Tuhan, percayakah orang Pandau? Kenapa tak percaya? Tengok, itu jawaban yang jitu. Karena Abdul Somad berawal, sedangkan Tuhan qidam, tak berawal. Ini anak-anak kita ini mesti ditajamkan akidahnya. Kalau tidak nanti dia disesatkan. Siapa saja yang berawal, apakah dia manusia, apakah dia pokok kayu, apakah dia apapun namanya, kalau dia berawal berarti bukan Tuhan. Kalau dia berakhir berarti dia bukan Tuhan. Wujud, qidam, baqa. Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati, berarti bukan Tuhan. Lalu siapa dia? Entah. Berarti yang kau katakan mati itu bukan Tuhan, karena Allah tidak mati. Tapi kata Ustadz tadi namanya Allah. Kenapa tadi Ustadz sebut Tuhan? Bahasa Indonesia Tuhan. Kalau di kampung Ustadz God. Oh my God. Orang Barat itu percaya sama Tuhan, cuma dia tak tahu nama Tuhan itu siapa. Dikasihnya nama God. Orang Indonesia bertuhan, cuma dia tak tahu nama Tuhan itu siapa. Dikasihnya nama Tuhan. Nampak ya ceramah sama orang belum makan malam. Yang mendengar belum makan, yang berceramah belum makan. Orang Indonesia percaya sama Tuhan, tapi dia tak tahu nama Tuhan itu siapa. Maka dikasihnya nama. Siapa namanya? Tuhan. Tapi Allah tak pernah menyebut dirinya Tuhan. Dia berkata dalam Al-Quran, Innani anallah, aku ni Allah, la ilaha illa ana, tak ada Tuhan lain selain aku. Maka kita pun mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau mau masuk Islam mesti berani mengatakan tidak, karena mudah mengatakan iya, yang susah itu mengatakan tidak. Say no to drug, katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada KKN, katakan tidak pada sogok. Maka orang pertama kali masuk Islam ucapannya bukan iya tapi la. Pada seluruh jamaah selesai sholat Jumat jangan pulang dulu, karena akan ada yang bersyahadat dipimpin oleh imam kita. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Wujud, qidam, baqa. Pejamkan mata, nampak hijau, merah, kuning, berbintik-bintik, berlari-lari. Apakah itu Tuhan? Tidak. Sifat yang keempat, mukhalafatu lil hawadis. Kita ini hawadis semua, kita ini makhluk, kita ini baharu, sedangkan Allah bertentangan dengan makhluk. Tengah malam naik ke atas rumah, usolli sunnatat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala, sedang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang suara, hai Pak Parno. Mohon maaf Pak Parno, jangan tersinggung. Akulah Tuhan. Apakah itu Allah? Tidak. Kenapa? Karena kita sudah paham mukhalafatu lil hawadis. Ini mesti dikuatkan. Ini banyak ini ikut kelompok zikir tapi percaya kepada bisikan-bisikan Tuhan. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali Allah,
beribadah di masjid Baghdad, berzikir dia, la ilaha illallah, la ilaha. Datang suara, hai Abdul Qadir Al-Jilani, akulah Tuhan, sudah kuhapuskan dosa-dosamu yang lalu, kuhapuskan dosamu yang akan datang, kau kuangkat menjadi wali-waliku. Andai kita lah begitu, andai kita lah begitu, sedang berzikir tiba-tiba datang, hai Abdul Somad, kau sudah kuangkat menjadi waliku. Langsung tak sembahyang. Dia tahu itu bukan Tuhan, itu setan. Diam kok setan. Karena Allah Subhanahu wa taala mukhalafatu lil hawadis. Ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Apa saja yang terlintas di hati, di pikiranmu, fallahu laisa kadzalik, maka Allah tidak seperti itu. Jangan nanti diajak pergi ke gunung, sampai ke puncak gunung diajak orang berzikir, zikirnya betul, tapi kalau akidahnya tak kuat, diselewengkan, dibelokkan, dipesongkan. Itulah perlunya mengkaji wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis supaya kuat. Ini banyak orang tak mau kaji sifat 20. Kaji sifat 20. Ada orang di kampung kami habis mengkaji sifat 20, naik sepeda laju-laju. Pas dipanggil, mau kemana kau? Mencari Tuhan. Itu bukan mengaji, gilo. Kalau kajinya betul, imannya kuat, bentengnya mantap. Itulah mengapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, nama mazhabnya Asy'ariyah atau disebut Asy'ariyah, disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dia membantah aliran-aliran bid'ah, aliran-aliran dhalalah, aliran-aliran kafir musyrik yang banyak sekali Tuhannya. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Waktu Nabi membersihkan Tuhan-Tuhan di samping Ka'bah di Masjidil Haram tahun ke-8 Hijrah, pembebasan kota Makkah, dihitung semuanya 360 patung. Banyak apa sedikit? 360 patung. Ada patung Tuhan dibuat dari kayu, ada dibuat dari batu, ada dibuat dari tepung terigu, tepung gandum dicampur sama minyak samin. Minyak samin itu minyak sapi. Di dalam tulang sapi itu ada sumsum, dimasak pakai kuali jadi minyak. Minyaknya itulah disebut minyak samin. Samin bahasa Arab artinya gemuk. Kenapa disebut minyak samin? Karena kalau minyak itu dimakan orangnya jadi gemuk. Saya 4 tahun makan minyak itu tak gemuk-gemuk. Minyak samin namanya. Lalu kemudian tepung gandum tadi diaduk sama minyak samin. Sesudah itu ditempelkan ke dinding tanah liat yang di bawahnya ada bara api. Dibentuk-bentuk manusia sedang duduk gemuk. Sengaja kami buat patung Tuhan itu gemuk supaya ketika kami sembah, waktu kami lapar, kami cuil Tuhan itu. Maaf Tuhan, kau udah kami sembah, sekarang kami makanlah kau. Itulah kerja mereka dulu, maka disebut orang itu dengan orang jahiliyah. Jahiliyah itu bukan bodoh. Orang jahiliyah itu cerdas. Bisnisnya li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Palestina di atas. Rihlatas syita, musim dingin mereka ke Yaman. Wasaib, musim panas mereka ke Palestina. Kita hitung berapa negara itu sekarang? Yaman, Saudi Arabia, Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Orang kafir musyrik jahiliyah itu bisnismen 6 negara. Bukan jual duku ke Panam. Mohon maaf pendagang duku. Nah, ini kadang banyak orang tersinggung dengan ceramah saya, nanti dilaporkan pula
Asosiasi Pedagang Duku Panam menggugat Abdul Somad karena ceramahnya menyinggung perasaan. Mereka itu orangnya bisnismen, otaknya cerdas, tapi dalam masalah Tuhan dia goblok. Masa Tuhan berawal disembah, masa Tuhan berakhir disembah? Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Yang kelima, qiyamuhu, Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun. Abdul Somad berdiri sendiri atau membutuhkan apapun? Jamaah yang dimuliakan Allah, Abdul Somad perlu kepada mikrofon. Kenapa suara Abdul Somad malam ini menggelegar? Karena habis minum Syafaqallah Ikadi. Hubungi nomor kontak 0821 7264 4399. Berilah produk umat Islam supaya kuat. Kalau ekonomi kita kuat, maka insya Allah Islam akan kuat. Allahu Akbar. Abdul Somad perlu kepada air, Abdul Somad perlu mikrofon, Abdul Somad perlu kepada kursi. Kalau Abdul Somad tak duduk di kursi, jamaah tak nampak. Tapi Allah, apakah Allah berhajat, butuh kepada makhluk? Tidak. Allah menciptakan aras bukan sebagai tempat duduknya. Allah menciptakan aras bukan Allah berdiam di atas aras, karena Allah tidak perlu kepada aras. Wahdaniyah. Apa arti wahdan? Masuk waktu bisa. Kadang jamaah ini udah masuk, dia diam aja, pura-pura belum masuk waktu bisa. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Saya nggak percaya omongan Ustadz. Kalau memang dia berdiri dengan sendirinya, kenapa ada malaikat Jibril membawa wahyu? Kenapa ada malaikat Mikail membawa hujan? Kenapa ada malaikat Israel mencabut nyawa? Kenapa ada malaikat Mungkar Nakir penanya di kubur? Katanya Allah berdiri dengan sendirinya. Semana tuh? Ada pejabat datang ke masjid kita, pintunya dibukakan, sepatunya dibukakan. Apa tak sanggup pejabat itu buka pintu? Sanggup apa tak sanggup? Sanggup. Apa tak sanggup pejabat itu membuka sepatu? Sanggup. Pergi pula kita ke rumahnya, pembantunya banyak. Ada satu khusus memotongkan kuku kaki sebelah kanan jempol aja. Ada satu pembantunya itu mengorekkan telinganya. Apa tak sanggup pejabat itu mengorek telinga sendiri? Sanggup atau sanggup? Lalu kenapa dia buat banyak pembantunya? Dia ingin menunjukkan bahwa dia tengok aku hebat, bisa kubayar orang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala punya banyak malaikat. Malaikat uli ajnihatin bersayap, masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, waruba 4 sayap. Nabi Muhammad tidak menengok Jibril dalam bentuk aslinya di dunia. Tak muat dunia ini. Malaikat yang besar, yang hebat, yang gagah, yang perkasa, taat kepada Allah. Manusia yang kecil, sebesar kutil, busuk, bau, hitam, legam, miskin, susah, melarat, sombongnya minta ampun. Yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti itulah orangnya. Allah itu wahdaniyah, dengan sendirinya. Dia cukup berkata innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah.
Wahdaniyah tentang apa? Tentang namanya wahdaniyah. Namanya dia sendiri yang memberi nama. Samaita bihi nafsak, engkau sendiri yang memberi nama. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Begitu juga dengan perbuatannya. Dia yang bercerita tentang perbuatan dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tak ada campur tangan intervensi manusia. Ini sifat 20 ini mesti dimasakkan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamun bi nafsi, wahdaniyah. 7 qudrat. Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, setelah itu hancur. Abdul Somad tak ada kuasa, qudrat berkuasa. Abdul Somad tak ada kuasa untuk menghentikan jam supaya tak berbunyi pun dia tak ada kuasa. Tengok betapa Abdul Somad tak ada kuasa, tapi Allah Ta'ala qudrat dengan kuasanya. Yang mati di dalam tanah bisa bangkit balik ke atas. Bisa tak hidup lagi? Bisa. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala qudrat. Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Tapi insya Allah inti-intinya sudah. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.